Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika. Ini merupakan part yang keempat, lanjutan dari part pertama sampai ketiga yang videonya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan membahas materi tentang menentukan rataan yang benar. Saya akan berikan contoh soal yang saya ambil dari buku BSE halaman 265 nomor 8. Rata-rata berat badan dari 200 ikan hasil tangkapan di laut lepas adalah 50 kg. Pada saat diperiksa ulang, ternyata terdapat kesalahan tulis yaitu 92 dan 8 berturut-turut, seharusnya adalah 192 dan 88. Rataan yang benar adalah, mari kita jawab. Rata-rata sama dengan banyak ikan 200 ikan dikali rata-ratanya 50 dikurangi nilai yang masuk awalnya adalah 92 dikurangi nilai juga yang masuk awalnya adalah 8 ditambah nilai yang seharusnya yaitu 192 ditambah 88. Lalu kita bagi dengan 200 sama dengan 10.000 dikurangi 92 dikurangi 8 ditambah 190 ditambah 88 dibagi 200 sama dengan 10.180 dibagi 200, hasilnya adalah 50,9. Jadi rataan yang benar adalah 50,9. Selanjutnya, kita akan menentukan banyak siswa semula. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 265 nomor 10. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Banyak siswa semula adalah, mari kita jawab. Misal, banyak siswa semula sama dengan A. Maka saya bisa tuliskan nilai rata-ratanya yaitu 7 dikali banyak siswa semula itu A ditambah nilai ulangan susulan yaitu 4 ditambah dengan 6 dibagi
banyak siswa semula itu A ditambah ada 2 orang yang mengikuti ulangan susulan. Jadi saya tambahkan A ditambah 1 ditambah 1 sama dengan nilai rata-ratanya sekarang turun 0,1. Jadi awalnya 7 saya kurangi dengan 0,1. Lalu saya sederhanakan 7 kali A berarti 7A ditambah 4 ditambah 6 itu 10 dibagi A ditambah 1 ditambah 1 itu berarti A ditambah 2 sama dengan 7 dikurangi 0,1 itu 6,9. Lalu bagian penyebutnya saya akan kalikan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi 7A ditambah 10 sama dengan 6,9 dikali dalam kurung A ditambah 2. Lalu yang sebelah kanan itu 6,9 itu saya kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Hasilnya menjadi 7A ditambah 10 sama dengan 6,9A itu diperoleh dari 6,9 dikali A ditambah 6,9 dikali 2 itu hasilnya 13,8. Lalu yang mengandung unsur A saya pindah ke ruas kiri menjadi 7A dikurangi 6,9A sama dengan yang tidak mengandung unsur A saya pindahkan ke kanan. Hasilnya menjadi 13,8 dikurangi 10. Jadi pindah ruas itu yang tadinya positif itu menjadi negatif. Seperti 6,9A itu kalau pindah ruas ke kiri menjadi negatif 6,9A. Lalu yang 10 itu tadinya di sebelah kiri, pindah ruas ke kanan menjadi negatif 10. Lalu 7A dikurangi 6,9A itu hasilnya 0,1A sama dengan 13,8 dikurangi 10 itu hasilnya 3,8. Maka nilai A-nya sama dengan 3,8 dibagi 0,1 dengan 38. Jadi nilai A-nya itu 38. Karena nilai A itu menunjukkan banyak siswa semula, saya bisa simpulkan, jadi banyak siswa semula adalah 38 siswa. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang menentukan median suatu data. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 269 nomor 6. Diketahui data nilai ujian akhir semester siswa kelas 8A SMP Ceria di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Nilai 6 ada 4 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada N siswa, nilai 9 ada 2 siswa, dan nilai 10 ada 2 siswa. Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 7,5, tentukan nilai mediannya. Mari kita jawab. Nah, saya tuliskan seperti ini. Pada bagian tabel atas dan bawah itu saya kalikan, jadi saya tuliskan di situ 6 dikali 4 ditambah 7 dikali 8 ditambah 8 dikali N ditambah 9 dikali 2 ditambah 10 dikali 2 dibagi dengan jumlah frekuensinya. Saya tuliskan di situ 4 ditambah 8 ditambah N ditambah 2 ditambah 2 sama dengan rata-ratanya yaitu 7,5. Lalu yang ditanda kurung tadi saya kalikan. 6 dikali 4 itu 24 ditambah
7 dikali 8 itu 56, ditambah 8 dikali N itu 8N, ditambah 9 kali 2 itu 18, ditambah 10 kali 2 itu 20, dibagi 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 2 itu 16, ditambah N sama dengan 7,5. Lalu 24 ditambah 56 ditambah 18 ditambah 20 itu hasilnya 118, saya tambahkan dengan 8N. Bagian penyebutnya yaitu 16 ditambah N saya kalikan di ruas kanan. Saya tuliskan di situ 7,5 dikali dalam kurung 16 ditambah N. Lalu 7,5 itu saya kalikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam kurung. Saya tuliskan di situ 118 ditambah 8N sama dengan 7,5 kalau dikali 16 itu hasilnya 120 ditambah 7,5 kali N ya 7,5N. Lalu yang mengandung unsur N saya pindah ke kiri. Saya tuliskan di situ 8N dikurangi 7,5N. 7,5N itu menjadi negatif karena berpindah ruas. Yang tadinya positif yang ada di kanan lalu pindah ke kiri menjadi negatif. Sama dengan 120 dikurangi 118. Negatif 118 itu berasal dari ruas kiri yang tadinya positif. Ketika pindah ke kanan, tandanya menjadi negatif. Nah, 8N dikurangi 7,5N itu hasilnya 0,5N sama dengan 120 dikurangi 118 itu sama dengan 2. Maka N-nya sama dengan 2 dibagi 0,5 sehingga nilai N-nya sama dengan 4. Saya akan tuliskan itu nilai N pada banyak data. Dari tabel frekuensi di sebelah kiri itu kita bisa lihat banyak data. Saya lambangkan dengan N besar sama dengan 4 ditambah 8 ditambah N ditambah 2 ditambah 2. N-nya saya gantikan dengan nilai 4 sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 20. Banyak datanya ada 20 data. Median di data ke N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 20 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10,5 yaitu 7. Maksudnya median itu terletak pada data ke 10,5 yang nilainya yaitu 7. Kenapa bisa 7? Kita lihat dari tabelnya. Pada bagian frekuensi, ketika frekuensinya 4 itu nilainya 6. Nah, lalu frekuensi 4 itu saya tambahkan dengan frekuensi 8 hasilnya 12. Jadi data ke-5 sampai data ke-12 itu nilainya adalah 7. Sehingga kalau kita mencari data ke-10,5 ya berarti nilainya masih 7. Jadi nilai median adalah 7. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.